kita ngelihat bank, apakah penurunan harga saham ini bisa dibilang sebagai peluang. Kenapa Jo? Apa yang lo lihat bikin saham-saham bank ini orang begitu fear, market begitu fear sampai turun begitu dalam? I think kalau teman-teman yang sering-sering baca berita itu pasti pada tahu familiar sama yang namanya CKPN. Teman-teman tahu BRI itu fokusnya di segmen mikro, CKPN naik segala macam, ini bisa meledak. Well, sebenarnya iya dan enggak. Ini salah satu sektor yang wajib di Indonesia. Untuk negara sekelas Indonesia ya, itu salah satu yang paling profitable. Halo teman-teman, ya welcome back to chatting. Ya hari ini saya dan Joe ya kita akan ngobrol mengenai banking. Ya kita saham-saham bank ini anjlok ya, cukup anjlok. Mungkin kayak BCA udah turun sekitar 10% lebih. Big Four Bank aja deh ya, yang lain kita kesampingkan dulu. BRI mungkin hampir 40%. Mandiri ya around 20-30%, BNI juga turun 30%-an kurang lebih. Nah, ini pasti banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Bagaimana sih kita ngelihat bank, apakah penurunan harga saham ini bisa dibilang sebagai peluang? Ya, karena jarang-jarang saham bank turun sedalam ini. Mungkin kemarin sempat di pertengahan tahun 2024 turun, gak lama balik lagi semua, sekarang turun lagi bahkan di bawah 2024. Nah mungkin coba Jo, lu sebagai investor pandangan lu seperti apa? Oke, halo ya teman-teman. Sebagai investor, kalau saya pribadi tentu setiap ada penurunan harga, ya kita mau cross check dulu ya. Kinerjanya seperti apa dan apakah dengan adanya penurunan harga ini valuasi udah murah belum? Karena kita sebagai investor kan kita nggak fokus kepada price action ya. Itu bisa jadi trigger, cuman pada akhirnya kita harus mau ngecek lagi. Emang di harga sekarang udah murah belum? Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah familiar dengan value investing, intinya kita mau cari tahu ya. Kita beli bisnis ini PE-nya berapa kasarnya, berapa lama balik modal. Nah, dalam kasus ini BCA ya, harga saham udah drop almost 10-15% kurang lebih. Tapi sekarang PE-nya kurang lebih di 20, masih 20-an kalau saya nggak salah ingat. Berarti artinya kan earnings yield 5% ya. Kita 100 dapat 20 tahun berarti bayar 20 dapat 1 ya. Kurang lebih jadi yieldnya 5%. Sedangkan kalau kita ngomongin Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, itu tuh yieldnya bisa above 10% karena PE-nya udah di bawah 10 semua sekarang. Nah, ini kan yang menjadi cukup menarik ya. I think teman-teman yang punya usaha pasti bisa kalibrasi. Bisnis kita sendiri aja dijual 10 kali laba bersihnya mungkin belum tentu mau. Ya kan, tergantung dengan skala bisnisnya. Tapi kalau kita ngomongin bisnis perbankan buku 4 ya tentunya top 4 banks ya. Dalam kasus ini BRI, BNI dan Mandiri itu semua udah diperdagangkan valuasi sekarang itu di bawah PE 10 kali. Dan tentunya bisnis-bisnis yang well established ini mereka udah dalam tanda kutip nggak perlu capex sebanyak itu juga untuk grow. Makanya kan itu yang bisa dijadikan sebagai dividen. Ya, kasar kata mereka bisa make money lebih banyak daripada apa yang mereka bisa reinvestasikan. Ya, makanya kan dibagiin ke dividen. Nah, kalau dengan PE 10 kali, katakanlah BRI, dia payoutnya kalau nggak salah tahun ini bisa 85% ya bilang. Nah, itu kan berarti yield dividen aja udah bisa 8,5% teman-teman. I think teman-teman kalau yang bisa punya bisnis atau biasa taruh uang di deposito, properti itu pasti tahu 8.5% dari dividennya itu udah sangat menarik. Ya, jadi itu udah double deposito lah ya in general ya. Jadi kurang lebih konteksnya seperti itu. So dalam kasus ini coba kita mengesampingkan BCA dulu karena PI-nya masih cukup tinggi ya bagi saya pribadi. Nah, pertanyaannya dengan 3 saham bank ini, BRI, BNI dan Mandiri, kenapa sih bisa turun sebegitu dalam? Ini kan I think yang pasti semua pada mau tahu ya. Emang story-nya itu gimana? Oke, mungkin gue sampai di sini mungkin gue jelasin dengan bahasa yang lebih simpel dulu. Gue takutnya ada banyak teman-teman yang ini kan YouTube nih, mungkin ada yang benar-benar baru pertama kali mau beli saham atau apa. Jadi ketika dari tadi Joe bilang PE itu kan price to earnings ya. Harga yang kita bayar dibandingkan dengan laba yang kita dapat. Gitu. Jadi kalau kayak BCA PE-nya 20 lah kita anggap. Berarti bayarnya 20 dapetnya 1 dibagi 20 itu kan 5%. Berarti itu ketika kita beli BCA, earnings yield ya, yield dari laba yang kita dapatkan dari modal kita itu sekitar 5%. Dimana itu plus minus sama seperti deposito. Makanya kita kesampingkan dulu. Gitu. Memang kalau kita bilang bisnis itu bisa bertumbuh. Ya BCA bisa bertumbuh. Tapi kalau yield kita 5%, ya, kali 2 aja yieldnya baru 10%. Anggap labanya BCA naik 2 kali lipat. Nah masalahnya kita kalau ngelihat bank udah sebesar BCA, mau bayangin labanya naik 2 kali lipat, itu susah. Gitu. Jadi kalau kita bayangin kesana aja susah, mendingan
dari kacamata investor kita ngeliatnya mahal, jadi kita skip dulu. Gitu. Mungkin nggak mahal, mungkin lebih ke fair value or anything, tapi kita kan mau cari return yang besar, bukan cuman sekedar beli saham, gitu ya. Jadi kita kesampingkan dulu BCA, tapi ini teman-teman harus ngerti, kita kesampingkan bukan berarti BCA nggak bisa naik, gitu. Karena yang namanya saham kita nggak tahu kalau harga sahamnya naik atau turun in the next 3, 6, 9 months, kita nggak tahu, gitu. Tapi ya kita lebih baik beli yang murah, karena kalau beli murah ketika sesuatu yang buruk terjadi, penurunannya terbatas. Dan ketika naik pun naiknya banyak. Kalau belinya udah mahal, turunnya itu bisa dalam. Kayak Unilever misalnya. Itu kan semua orang dulu juga merasa Unilever besar sekali, bagus sekali, nggak mungkin turun. Makanya orang berani bayar premium sekali sampai PI 40. Itu kan kenyataannya ketika ada bisnisnya kena goncangan sedikit, nah langsung anjloknya tuh bisa 70-80% harga sahamnya. Ya, kita sih nggak bilang BCA seperti itu. Cuman kalau yieldnya 5% ya males kayak beli saham. Ya kan mendingan deposito aja. Oke. Dan untuk case-nya tadi ada BRI, Mandiri sama BNI ya. BNI mungkin udah P 7 sampai 8. Ya kan? Kalau BRI Mandiri P 10, 9, 10, earning yield-nya besar. Lalu dari laba itu juga mereka bagikan dividennya lebih besar ya, karena mungkin negara ini butuh uang. Butuh dividen lebih besar. Dan ya otomatis kita terima uang di depannya tuh, uang jajannya tuh banyak. Gitu. Nah, tadi poin mengenai you tadi bilang bisnis bank capex-nya kecil, yes in terms of modalnya perusahaan sendiri. Tapi sebenarnya tuh capex-nya tuh besar. Bank itu kita kalau mau naikin labanya double, itu asetnya harus double. Kurang lebih depositnya harus double, kreditnya harus double, plus minus. Cuman enaknya bank kan pakai uang orang. Gitu. Apalagi di Indonesia ya ekonomi masih bertumbuh, GDP masih naik, masih banyak yang belum pakai bank juga bahkan. Jadi ruangnya tuh masih banyak. Oke, back to the topic. Kenapa Jo? Apa yang lo lihat bikin saham-saham bank ini orang begitu fear, market begitu fear sampai turun begitu dalam? I think kalau teman-teman yang sering-sering baca berita itu pasti pada tahu familiar sama yang namanya CKPN. Nah, CKPN tuh intinya apa sih? Ini sebenarnya bad debt lah, bad debt. Kredit macet. Ya, kredit macet bahasa simpel lah. Kredit macet yang dicatat kerugiannya. Ya, tentunya karena ada kredit macet, ini kan kalau misalnya sedikit akuntansi ya teman-teman, ini akan dicatat sebagai kerugian di income statement-nya. Makanya secara nggak langsung oke, kreditnya tumbuh, yang disalurkan bertumbuh, tapi yang macetnya besar. Makanya cepat atau lambat, ketakutan orang-orang adalah ini akan menjadi bom yang meleduk di income statement-nya, seolah-olah jadi ada cost yang bengkak. Nah, itu kan I think ketakutan banyak orang ya. Kalau orang bilang, wah BRI segmen mikro ya kan, teman-teman tahu BRI itu fokusnya di segmen mikro, CKPN naik segala macam, ini bisa meledak. Well, sebenarnya iya dan enggak. Memang kita nggak bisa pungkiri kalau kita bandingin data terakhir ya, CKPN, kita put aside BCA yang kita tadi Billy bilang. Ya 3 ini lah ya opsinya. Ya, BRI, Mandiri, dan BNI. Kalau teman-teman lihat, ya, setiap bulan kan perusahaan bank itu ada laporan bulanan. Coba teman-teman iseng rekap. Nanti mungkin beberapa data kita tampilin di sini ya. Ini data CKPN BRI dan juga Mandiri dan BNI selama kurang lebih 1 tahun terakhir direkap per bulan. Itu teman-teman bisa lihat trennya dari Mandiri itu udah lebih menurun. Ya, CKPN-nya udah lebih stabil, dimana kalau saya nggak salah ingat itu per quarter sekitar 2 triliun kalau nggak salah ya. 2 triliun itu cukup stabil, sedangkan BRI itu yang masih naik. Ya, masih naik, terakhir CKPN-nya bisa sampai 4 triliun, 5 triliun dan masih going up. Nah ini kan yang menjadi dalam tanda kutip ketakutan banyak orang. Nah tapi di satu sisi teman-teman, meskipun ya CKPN lagi naik, kalau kita lihat CKPN ini kan belakangan ini naik berasal dari loan yang disalurkan sebelum pas during COVID ya. Dimana kalau kita tahu pas during COVID itu kan banyak yang gagal bayar. Nah inilah yang secara langsung mungkin 3 tahun kemudian, which is 2024, 2025, pelan-pelan mulai meledak. Nah, tapi kalau di satu sisi, kalau teman-teman lihat, emang sisa poolnya itu berapa sih? Itu sebenarnya kalau teman-teman lihat, itu cuma sisa sekitar 20-an triliun. Nah, jadi secara langsung dulu poolnya itu ada 100 triliun. Nah, ini kan orang takut, wah 100 triliun loan yang disalurkan during COVID, ini kalau meledak bahaya nih. Nah, memang pelan-pelan itu meledak. Mereka meledak pelan-pelan, sekarang cuma sisa 26 triliun. So, secara nggak langsung, kalau kita ngomongin loan yang disalurkan during COVID atau pas pandemi, itu sebenarnya yang mau meledak udah sisanya nggak sebanyak itu ke depannya. Nah, tapi tinggal pertanyaannya atau PR-nya bagi teman-teman, coba selain dari COVID, ya gimana loan yang dilakukan oleh BRI itu sendiri. Ya mungkin teman-teman kita bisa simpel dikit, coba cek anak usahanya si PNM lah. Nah, itu semenjak diakuisisi 2022 itu kan banyak dijulukin BTPS 2.0. Nah, kurang lebih konteksnya seperti itu. Tapi ada pegadaiannya juga bagus loh. Itu teman-teman ya teman-teman boleh cek juga. Nah, itu dari sisi BRI. Jadi
CKPN-nya memang terkesan naik, tapi seolah-olah poolnya tuh udah makin kecil. So kalau kita ngomongin poolnya makin mengecil, ya kalau memang everything going well, kedepannya bisa aja udah nggak senaik itu. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin BRI dan BNI, nah kita coba bahas dari si Mandiri dulu deh, Mandiri itu tuh CKPN-nya udah lebih stabil. Dan teman-teman kalau lihat dari labanya aja, itu Mandiri itu grow-nya banyak banget loh. Even di tahun 2024 ini, yang orang pada bilang cukup sulit, di 9M saja, 9 month-nya itu tumbuh banyak banget. Bahkan tumbuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan BRI, BNI, dan juga BCA. Nah, sedangkan kalau BNI ya, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, mereka banyak disuruh dukung pemerintah lah, penugasan untuk nyalurin kredit di segmen-segmen yang mungkin kondisinya kurang maksimal. Jadi kalau kita ngomongin top 3 banks itu ya, BRI, Mandiri, dan BNI, both dari CKPN, itu memang semuanya ada kenaikan. Cuman specifically di 2024 ini seperti yang chart teman-teman bisa lihat, yang masih naik paling banyak itu BRI. Nah tinggal pertanyaannya, ke depannya gimana? Nah, itu tadi kita udah spill ya, teman-teman boleh deep dive lebih dalam dari sisi anak usahanya, dan juga kredit yang di restruk sisa berapa, dan yang baru disalurkan itu kualitasnya baik atau buruk. So kalau dari CKPN kurang lebih kondisinya seperti itu, Bill. Oke, let's zoom in ke BRI-nya dulu deh. Karena mungkin yang paling berbeda tuh BRI. Karena BRI itu kan kredit portfolionya banyak yang ke mikro, yang memang UMKM. Ya, jadi ya NPL-nya pasti lebih tinggi dibandingin sama Mandiri sama BNI yang mungkin banyak kasihnya ke corporate besar yang bayar bunga, bayar pinjamannya tuh lebih stabil, lebih bagus. Gitu kan. Itu pasti ngaruh ya. Tapi tadi Jo udah bilang angka 20T. Ya, 20T itu kan adalah sisa dari kredit yang direstruktur saat COVID. Ya. Tapi kita kan belum bicara mengenai dari yang ke depannya nih, sampai hari ini. Artinya itu kan maksudnya 20T itu bukan berarti sisanya semua, karena bisa jadi mulai dari COVID sampai sekarang itu ada tambahan-tambahan kredit macet lagi. Nah, dan 20T itu mungkin seperti labanya BRI loh. Nah, kalau misalnya Jo, kemarin kita baru think talk ya sama teman-teman member mengenai mengenai big banks. Apakah di harga seperti hari ini yang sudah drop begini banyak, itu sudah worth it sama resikonya? Maksudnya kalau NPL-nya pecah gitu kan, apakah harga segini aman? Nah itu ya ini rhetorical question sih, cuman coba pengen tahu pandangannya Jo gimana? Kalau saya pribadi ya, at least ketika kita ngomongin investasi, saya pasti jujur ngomong pasti mau most 50%. Nah mungkin kalau terlihat dengan intrinsic value itu mungkin di grup dalam aja. Tanggal kan ada Think Case BRI dan juga Think Dexter, itu teman-teman bisa lihat yang di dalam. Cuman ya, generally speaking saya pasti mau most 50%. Nah mungkin kalau spill sedikit ya dekat-dekat dengan harga right issue lah ya, spill tipis-tipis. Nah itu mungkin bagi saya pribadi jujur baru bisa meng-offset skenario yang tadi dibawain oleh Billy ya. Kurang lebih itu sih kalau dari saya. Oke, berarti di sekitar ya. Tadi sensor nih angkanya. Sensor, bahaya ini. Ya kemarin waktu TikTok di 38 tuh udah sempat ini sih, udah sempat kode keras ya. Ini maksudnya harga yang ya kalau mau nyicil udah harus nyicil. 3.800 tuh udah harus nyicil gitu. Tapi apakah sudah harga full power? Kalau menurut saya pribadi belum. Yes. Gitu, karena downside-nya masih nggak gitu kelihatan. Kita sempat bicara lah di podcast sebelumnya kalau laba bank sekarang ini banyak yang on steroid, ya kan, karena relaksasi kredit waktu COVID itu. Jadi kredit macet itu belum semuanya udah meledak gitu loh, belum semuanya dicatat sebagai kerugian. Nah itu yang kita dari kacamata retail investor cuman baca laporan keuangan dan kita menggunakan ini ya, tentu bacanya dengan cara yang benar ya, bukan asal baca ya. Itu kita nggak akan bisa pernah tahu persis sebenarnya loan book-nya itu seperti apa gitu. Even yang di dalam banknya pun juga kadang-kadang nggak bisa tahu persis, ya, gitu. Jadi sebagai investor kita harus sangat berjaga-jaga, sangat hati-hati, ya masuknya bertahap aja, gitu. Kecuali memang dikasih harga di bawah harga red issue kemarin, ya itu udah nggak beda jauh sama harga COVID, ya, gitu kan. Ya, itu tentu akan jauh lebih enak untuk dorong banyak, gitu. Tapi kalau di harga 3.800 sama sekali belum nyicil juga, ya agak-agak sayang sih, ya, gitu. Oke. Bagaimana dengan bank-bank yang lain, Ju? Selain dari Big Four Banks ini. Oke, ini interesting question sih. Karena memang karena bank-bank yang Big Four Banks ini itu sangat jarang sekali bisa beli di bawah 1 kali buku. Ya. Sedangkan bank-bank kecil itu banyak yang di bawah 1 kali buku nih hari ini. Nah kalau lu sendiri pandangannya gimana? Kita sempat cover sih. Kita kayak NISP sempat masuk Tindex. BNGA juga banyak yang beli. Tapi itu kan belinya di bawah setengah buku semua tuh. Dan Danamon juga. Danamon besarnya masih setengah buku. Ya. Gitu kan.
Dan ada investor legendaris yang lagi beliin terus tuh kan sebenarnya kan. Nah, cuman pandangan lu gimana? Dan mungkin disclaimer dulu ya, ini pandangan tuh bukan artinya benar, karena setiap orang kan bisa aja pandangannya beda-beda. Kalau saya pribadi ngelihat kondisi seperti ini, kita ngomongin bank in general ya, as if backbone negara kita, saya merasa memang lebih nyaman ya pasti bank yang udah well established, karena sangat sulit untuk bank kecil biasanya ingin bank besar itu kalau menurut saya pribadi, kecuali mereka ada main di segmen yang berbeda. Contoh misalnya NISP, mungkin kan di PIK itu aware lah, mereka kan banyak banget target anak-anak muda untuk start kredit card, taruh uang di deposit di sana, itu kan yang menjadi niche mereka. Tapi kalau kita ngomongin bank-bank yang lebih kecil untuk bisa nyalurin ke, katakanlah mau fight di mikro seperti market BRI ataupun mau fight di korporat yang ingin BCA, Mandiri, BNI, I think teman-teman bisa lihat ya dari sisi cost of fund aja itu udah beda jauh. Angkanya berapa? Coba kita lihat KBC dulu deh. KBC ada berapa saham dulu di sini, Cuk? Nah, ini di Book 5 Financials ini udah total dari 500 kan? Dari 500. Ini yang financial sektor ini ada almost 100 lah, I think, kurang lebih ya. Lengkap banget nih. Kalau kita lihat nih, ntar tampilin datanya di ini ya. Deposit BRI kita lihat nih contohnya. Deposit BRI dari 953 triliun ya sampai ke 1.400 triliun dalam kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Kalau kita bandingin sama bank-bank yang lebih kecil ya, dari deposit maupun cost of fund ya, kita ngomongin cost of fund BRI ada di kisaran sekitar 2%-an, 2%. Kalau kita bandingin sama NISP, nah misalnya kalau teman-teman lihat NISP dari sisi deposit itu juga bertumbuh ya, teman-teman bisa didak sendiri ya, dari 130 miliar kurang lebih naik sampai 184 miliar. Jadi konteksnya bukan artinya di bank semakin kecil numbuhnya bisa semakin besar, enggak, karena mereka punya tantangan sendiri untuk mendapatkan trust depositnya bisa bertambah enggak. Kalau dari sisi cost of fund sendiri ya, teman-teman lihat ini yang one thing menarik dari NISP ya, kenapa mereka bisa beda, karena dulu cost of fund mereka ada di kisaran 4-5%. Tapi belakangan ini bisa turun ke hampir 3%. Ya. Nah, kenapa mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa cost of fund itu penting banget? Simpelnya ini adalah modal mereka. Kalau mereka dapat modal 2%, lalu mereka salurin JIM setara dengan 6%, ya selisihnya itu 4% adalah keuntungan mereka. Kasarnya kurang lebih seperti itu. Karena bisnis bank kan sebenarnya ambil deposit, bayar bunga deposit, kasih kredit, bunga kredit, ya dipotong sama bunga pinjaman yang macet, dipotong sama biaya-biaya. Yes, nah itu. Jadi, tapi tentunya ya, kalau kita ngomongin bisnis bank, semua kan berawal dari deposit. Tentunya kalau mereka bisa secure deposit dengan size yang besar, dana jauh lebih murah, cost yang murah. Cost yang murah, itu udah pasti menjadi moat yang sangat kuat sendiri. Tinggal masalahnya mereka bisa nyalurin dengan baik atau enggak, ya kan? Karena baik kita ngomongin general, bisnis bank itu bisnis yang seharusnya nggak mungkin bisa rugi, ya kan? Ini bisnis kalau dikelola dengan benar ya. Kalau dikelola dengan benar, that's the key. Karena ini kan bisnis yang sangat highly regulated, untungnya nggak boleh terlalu besar, tapi juga nggak boleh terlalu kecil. Kalau bank untungnya terlalu besar, pengusaha pasti komplain, ya kan? Tapi kalau untungnya terlalu kecil juga kurang bagus. So at the end ini bisnis yang sangat terukur, ya, di measure juga sama government, tapi juga sangat menarik sebenarnya. Karena ini adalah tulang punggung negara kita sendiri. So back to the question, kalau misalnya pandangan saya, kita bandingin bank-bank yang besar dengan bank yang kecil, saya lebih suka bank-bank yang besar. Kecuali, pengecualian, kalau bank kecil ini bisa mempunyai segmen sendiri yang bisa menjanjikan mereka mempunyai potensi pertumbuhan untuk ngambil market yang beda. Atau harganya memang murah. Ya betul. Atau harganya murah ya. Jadi secara bisnis kita tahu ini nggak sebagus yang gede, tapi karena ini murah, jadi ini investment yang lebih baik. Itu sangat sering terjadi gitu ya. Kita betul. Bank kan udah masuk Think Tank atau berapa kali ya. Oke, gue setuju banget Jo soal big banks dan small banks ya. Kalau kita tarik histori ke mungkin 100 tahun terakhir bahkan lebih, jumlah bank itu sebenarnya tuh berkurang banyak sekali. Gitu ya. Dari tadinya mungkin ada sekian, ada yang diakuisisi, ada yang bangkrut, ada yang merger, akhirnya berkurang. Karena kenapa? Karena bank ini bisnis yang naturnya itu winner takes all. Gitu kan. Bank itu kan kuncinya trust. Trust nasabah untuk taruh duit di bank tersebut. Kenapa lu taruh di BCA? Kenapa lu taruh di BCA? Karena udah trust. Sampai nggak dapat bunga pun tertaruh. Nah itu kan jadi modalnya bank. Ya kan? Ketika makin besar, trustnya makin besar, cost of fund ya, biaya bayar bunga ke yang nabung di banknya makin rendah, otomatis mereka bisa salurin kredit ke peminjam yang lebih bagus kualitasnya. Karena yang kualitasnya bagus itu pasti mau nawar bunganya rendah. Dan yang bisa kasih bunga rendah itu udah pasti bank yang modalnya rendah. Gitu. Nah itu yang kenapa bikin BCA itu sangat kuat sekali sampai hari ini kan. Mereka udah head start ya. Belum banyak mesin ATM, mereka udah bangun dulu. Ya otomatis orang jadi pakai itu bank sehari-hari. Bank sehari-hari orang pakai BCA ya nggak bayar bunga pun orang udah nggak meter. Gitu. Jadi ya itu benar sih. Jadi makanya kalau kita lihat di ruler kita di evaluasi, kita kan pakai ruler ya. Teman-teman nanti kalau Think Tank member pasti tahu lah ya, maksud kita
itu gapnya jauh antara big banks sama small banks. Kita kasih nilai wajar itu secara fair PE ya, PE wajarnya itu berapa itu beda jauh gitu. Nah dan hari ini nih sebenarnya jarang-jarang terjadi kondisi big banks turun sampai segini. Kalau mereka pengen belajar juga, mereka pengen belajar itu sebaiknya mulai dari mana? Nah, I think kalau teman-teman masih baru ya mau pelajarin suatu sektor, itu bisa langsung join grup onboarding kita ya. Itu feel free, teman-teman mau nanya langsung seputar dengan investasi saham. Mungkin rame lagi banyak nanya nih. Oh, free kan? Belum dibalesin ya. Mungkin kita biasa balas agak malam ya, tunggu di luar office hours. Tapi bisa teman-teman start dari situ ataupun bisa langsung join free trial kita. Mungkin terkesan free trial materinya cuman sedikit. Oh, jangan salah teman-teman. Trust me, materi dari free trial sendiri itu udah jauh lebih bagus dari 95% seminar yang saya pernah join. Dulu sebelum Think ya. Dulu sebelum Think. Itu baru materi free trialnya aja. So, I think itu ya, recap sedikit untuk bisnis perbankan. Kondisinya sekarang memang menarik, tapi ada juga resiko seperti yang Pak Billy bawakan. Tinggal tugas kita sebagai investor mastiin margin of safety-nya udah besar. Dan mungkin PR nih, sedikit PR buat teman-teman. Coba teman-teman cari tahu deh berapa masing-masing loan to deposit ratio dari masing-masing perbankan. Nah, karena itu akan ngaruh banget. Itu akan ngaruh banget. Ya, kita ngaruh di sini lah ya. Ya. Kita mungkin di invasi. Oke, boleh. Ya, mungkin sedikit konteks kenapa ini ngaruh, kita spill dikit deh. Karena gini teman-teman, tadi kan kita udah bilang bank mungkin kesannya nggak butuh capex besar pakai uang sendiri. Ya, tapi mereka perlu capex yang besar tapi bisa diakalin pakai uang orang lain. Nah, tapi kan nggak bisa selamanya pakai uang orang lain. Kalau nggak utangnya terlalu numpuk. Nah, inilah berkaitan dengan LDR nih. Kalau misalnya udah numpuk, ya mau nggak mau, ya mereka harus ngakalin. Sedangkan ada nih bank-bank ya memang utangnya belum begitu banyak, mereka bisa dapat kredit lebih banyak, nyalurin lebih banyak, ya dengan akal dari loan ini. Ya, LDR itu ya loan to deposit kan. Ya. Jadi depositnya 100 nih. Kalau loannya 80 ya berarti LDR-nya 80%. Ya. Mereka masih punya budget 20 sisanya ini nih. Untuk naikin. Untuk dorong kredit lebih banyak atau untuk jadi cadangan cash buffer. Nah, nanti coba teman-teman cek. Ya, itu PR bandingin ya. Bandingin misalnya LDR-nya BCA mungkin sama 3 big banks, sama ada apa mungkin bank-bank kecil seperti NISP, Niaga. Nanti pasti dapat clue-nya. Gitu. Intinya bank itu teman-teman ya pelajari lah. Ini salah satu sektor yang wajib di Indonesia. Karena Indonesia ini banknya untuk negara sekelas Indonesia ya, itu salah satu yang paling profitable. Dimnya paling besar. Ya, dimnya besar. Oke. Mungkin teman-teman kita nanti akan banyak bahas ini di Invasi. Ya, jadi udah banyak yang daftar nih Invasi yang akan kita adain di tanggal 25 Januari ya, hari Sabtu. Online karena kita tahu nih banyak yang dari luar kota. Jam 9 sampai jam 12. Harganya juga, harga Invasinya ini kita emang set budget yang semua orang bisa lah harusnya ya, kayak beberapa gelas kopi aja di kafe. Kita bakal ngobrol lebih banyak, teman-teman bebas untuk nanya jawab di sana. Kita akan jawab sebisa kita. See you di Invasi teman-teman. Bye bye.